Okay, here we go. Okay, it's recording now. Oke, saya mau nyapa dulu Lukman Toro, apa kabarnya? Walafiat ya. Lukman, yang kemudian juga ada Ahmad Syauki, apa kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Juga apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya semuanya teman-teman ya, Ahmad, Lukman dan juga Tripus, walaupun masih kita berempat lah, jadi masih ya kita mulai aja ya, nggak usah nunggu sampai lengkap ya. Oke, tujuan saya menggunakan Zoom ya ini supaya ada karena ini supaya selain dari ada cara lain untuk menyampaikan perkuliahan ini karena menjelang UTS ya, makanya saya coba memberikan perkuliahan menggunakan Zoom karena saya mau coba memberikan review untuk bahan-bahan yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan, langsung aja saya diinterrupt, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita santai aja kok gitu loh. Oke, kita lanjut ya, saya coba share screen dulu sebentar. Here we go. Di layar teman-teman sudah muncul belum ya? Belum ya? Sebentar nih, saya agak lambat ini. Agak lambat laptopnya gitu. Where is it? Mana tuh dia ngomong? Oh, ini muncul ya. Oke, here we go. Oke, ini oke ya, udah muncul. Oke, saya mulai dari pertemuan yang pertama ini. Oke, ini sini saya mau coba cepat aja. Jadi coba sebentar nih sembari saya Oke, here we go. Oke, meeting one, masih ingat kan pertemuan pertama kita membahas mengenai mengenai komputer in general gitu ya. Jadi komputer in general sebenarnya kalau bahasa Inggris 2 itu kalau untuk semester kalian itu ya banyak membahas sebenarnya ya perkembangan komputer, perkembangan komputer ya dari awal ya, dari zamannya masih menggunakan mesin hitung gitu ya, guys, seperti hitung sampai kepada perkembangan saat ini gitu kan. Oke. Sedikit saya coba jelasin. Jadi the first use of the word computer was recorded in 1613 gitu ya. Baca itu kan jadi kalau untuk angka itu dibaca itu jadi kan dari 4 digit dibaca itu jadi dibagi 2 digit pertama dan 2 digit terakhir. Jadi 16 13 gitu ya. Jadi 1613 gitu ya. Jadi kalau kita mungkin ada yang nyebutin 1613, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nyebutnya 1613, jadi dibagi digitnya dibagi 2 gitu loh. Itu untuk yang untuk sebelum abad ke-20, sebelum abad ke-20 lebih abad ke-21 ya misalnya sorry, excuse me. Untuk tahun 2020 atau 2015, berarti kan yang nyebutnya 2015 gitu loh. Kalau untuk tahun 2020 ada yang nyebutin 2020 karena angkanya berulang jadi 2020 atau bisa juga sebut ya 2020 gitu kan ya. Gitu. Okay, 1613 referring to a person who carried out calculations or computations, and the word continued with the same meaning until the middle of the 20th century. Jadi sampai dengan pertengahan abad ke-20 gitu loh. Oke, here we go. Oke, kita lanjut lagi. Saya coba mungkin langsung aja ke beberapa contoh-contoh pertanyaannya aja kali ya. Sebentar. Oke. Oke, nah ini ya. Do you know the origin of computer and what it means? Arti kata dari komputer, jadi asal kata komputer dan juga artinya gitu loh. Oke, kalau tadi kan kalau dilihat dari reading passage tadi itu, kira-kira mana jawaban yang benar gitu loh? A, B, yang A, Pak. Ya? Yang A. An electronic device that stores. Betul. Menerima dan proses data. Betul. Oke, yang B bisa nggak? Referring to a person who care. Bener kan? Bisa.
Bisa, yang B bisa. Berarti yang C gimana? Bisa nggak? General purpose device that can be programmed to carry out a finite set of arithmetic or logical operations. Berarti jawabannya itu adalah A, B, dan C itu benar. Berarti the answer A, B, and C are true gitu kan. Berarti jawabannya benar yang D ya. D gitu kan ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, ini untuk apa? Number 2. Mention the type of computers as you know. Jenis-jenis komputer yang kalian tahu. Kecuali ya, ini sebenarnya kecuali ya. Apa? Mini Cooper kayaknya deh. Mini Cooper kan mobil. Baru sebenarnya ada Mini Cooper dan PC Magazine gitu kan. Iya benar. Ya kan kalau PC Magazine kan nama majalah tuh ya. Kalau Mini Cooper kan majalah. brand merek mobil yang bentuknya mini tapi harganya maksimum gitu kan ya. Harganya bahkan lebih mahal dibandingkan Innova gitu kan. Oke, berarti kira-kira jawaban yang benar yang mana nih? Mainframe atau server? CompuServe juga sebenarnya kalau masuk itu nama majalah ya. Berarti kan ada jawaban yang benar. Jenis komputer berarti ada mainframe atau enggak server gitu kan. Kita lihat aja coba. Oke, types of computer, sorry. Mainframe kan, mainframe dan juga mini and mainframe computers. Berarti jawaban yang benar tuh adalah yang mainframe ya. Mainframe itu loh. Kalau dilihat dari hati-hati nih, saya takutnya ini jadi jebakan ada soal server ya. Kita mesti merefer ke bacaan sebelumnya gitu ya. Jadi apa membedakan antara mainframe dengan personal computers atau laptop itu bukan yang lainnya gitu kan. Kalau mainframe itu digunakan oleh organisasi yang besar, misalnya seperti kayak bank ataupun juga mungkin lembaga keuangan yang lainnya, misalnya seperti insurance gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengontrol semua operasi bisnis mereka gitu. Apalagi kalau bank itu kan update kan cepat tuh ya. Misalnya kalian ngambil kalian transfer, kalian ngambil uang, narik uang, kemudian kalian saving gitu ya. Itu kan pasti kegiatannya kan harus real time gitu kan, nggak bisa kalau misalkan teman kalian transfer ke rekening kalian masuknya besok gitu, padahal kalian butuh duitnya hari ini atau malam ini gitu kan. Nah kan jadi semua itu kegiatannya real time dan itu harus didukung oleh komputer yang kuat gitu, makanya mereka menggunakan mainframe gitu loh. Oke, berarti jawaban yang nomor 2 itu adalah mainframe ya. And then number 3. The first use of the word computer was recorded in, masih ingat tadi bacaan yang tadi? Penggunaan pertama dari kata komputer itu dicatat di tahun, ada yang ingat tadi? 1613. Iya, 1613 ya. Kalau kalian ragu sebutin dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa kok. Jadi tahun 1613 atau tahun 1613. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 1613 gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? 1613. Bahasa Inggrisnya apa? 1613. 16 jadi nih ya, jadi 16 nya dibaca dulu 16 gitu kan ya, baru 13-nya gitu loh. Jadi dibagi dua. Di dua digit yang pertama disebutin dulu 16, kemudian digit yang kedua yang kedua yang terakhir baru disebutin 13 gitu loh. 16 13 gitu loh. Gitu. Oke. Okay, the origin of word computer is, asal kata komputer itu adalah to compute ya, yang A ini ya, perhatikan ya. Jangan sampai nanti kalian kejebak masuk jebakan BPN yang D. Jadi kalau yang benar adalah itu compute gitu loh. Gitu. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Oke, and then number 5, there are examples of the first generation computing device. Apa itu? Unified. Ya? Unified yang A ya? Ya. Oke ya, jangan sampai ketukar dengan apa yang ini ya, yang di bawahnya, jangan beda V sama F itu beda ya. Jadi malah artinya jadi salah gitu kan? Penyebutannya sama nggak, Pak? Ya? Penyebutannya sama nggak? Unified sedikit-sedikit berbeda sih, agak-agak itu sih. Gitu. Unified
Kayak gimana? Unifact gitu. V. Right. Ini kan kalau ini kan F, kalau ini kan V, victory gitu loh. Ya beda-beda tipis nggak apa-apa sih. Yang orang asing nyebutin itu kan juga kita logatnya kan berbeda ya, sama aja kalau misalnya kayak misalnya kalau kalian pernah dengar misalnya kalau tadi saya lihat di pejabat di kedubes Amerika dia berusaha saya lihat di Facebook US Embassy dia menjelaskan mengenai mengenai COVID-19 dia menggunakan bahasa Indonesia tadi itu kan ketahuan logatnya. Oh ini pasti logatnya logat walaupun kita hanya sekedar mendengarkan secara audio pasti kita kan tahu oh ini yang ngomongnya adalah orang bule gitu loh. Kita bukan asli orang Indonesia gitu kan, bukan asli orang yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia dan ya mereka tahu logat Indonesia gitu kan itu beda gitu loh. Ya sama aja seperti kayak kita kan nggak lahir di negara yang bahasa Inggris itu digunakan sebagai native language gitu loh. Ya wajar aja kalau salah penyebutannya mungkin ya agak-agak berbeda gitu loh. Ya nggak masalah gitu kan. Even di dunia ini kan ada dua jenis bahasa dua jenis bahasa Inggris digunakan, nah, American English dan juga British English gitu kan tuh berbeda kan. Ya kan kalau kalian mendengar logatnya orang Amerika yang berbicara bahasa Inggris dengan orang Inggris asli Inggris yang berbicara bahasa Inggris itu kan akan berbeda pronunciation-nya gitu kan ya. Gitu loh. Jadi wajar sih kalau ada salah-salah dia kan. Kalau mungkin kurang tepat gitu, oke gitu. Tapi kita ngerti maksudnya apa, kita tahu kita mau ngomong apa gitu kan, gitu loh. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, any question guys? Oke, dari Supriyadi itu kan Ahmad Muslim, any questions mungkin? Kan nanti yang soal keluar di UTS dari slide doang atau ada tambahan? Kalau menurut saya sendiri sih nggak jauh dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini ya. Kalau saya ngasih tambahan kan untuk sekedar untuk menambah wawasan kalian itu yang pertama kan. Lalu yang kedua juga pasti untuk supaya saya bisa memberikan nilai yang lebih baik buat kalian dan yang lebih bagus lah gitu. Paling nggak seperti target itu kalian itu nilai kalian semua itu dapat A gitu loh untuk untuk tugas ya. Absen sih pasti saya bantu, tenang aja gitu. Tapi kalau untuk tugas paling enggak saya walaupun nggak harus perfect banget tapi paling tidak kan yang saya lihat adalah effort kalian gitu loh. So gitu. Oke jelas ya, tahu juga kan kalian UTS kan juga di rumah yang udahlah kalian open slide juga nggak apa-apa lah. Tahuan. Sih yang penting saya juga kan nggak bisa ngelarang lo nggak boleh buka slide ya, awas itu nggak mungkin gitu kan. You are on your own, tapi yang jelas ya kalian jujur pada diri kalian sendiri aja gitu aja udah gitu loh. Itu aja sih, walaupun buka pas saya boleh buka saja boleh ya gitu loh. Pak saya boleh buka buku yang nggak boleh, nggak apa-apa gitu kan. Saya bawa kamus boleh nggak, buka kamus boleh nggak, kalau udah nggak ngerti boleh, nggak apa-apa, di rumah kalian gitu loh. Yang terkadang juga di kelas kurang lebih sama, jadi tiba-tiba pas lagi UTS gitu di kelas, yaudah kalian buka slide aja nggak apa-apa. Mereka pada kaget, wah serius Pak, yaudah buka aja, gitu kan, gitu loh. Tapi janji saya adalah ya coba ya kalian jujur pada diri kalian sendiri lah gitu loh. Maksudnya ya kalian jujur dalam artian kalau di kelas itu saya kasih contoh misalnya di kelas, walaupun mereka buka slide tapi please jangan saling jangan saling contek-contekan gitu lah kan, istilah kasarnya gitu, sorry tuh saya gitu kan. Ya udah maksudnya sama adalah jujur pada diri kalian sendiri seperti itu gitu loh. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke. Udah sih santai aja sih. Oke, Supriyadi, selamat bergabung. Maaf Pak, baru selesai tarawih. Oke, memang sengaja saya mau agak telat dikit, mungkin kalau ada yang teman-teman yang baru selesai tarawih, jadi masih bisa ada kesempatan buat join. Ya walaupun telat dikit, oke lah, santai aja sih. Gitu loh. Oke, ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyakan mungkin dari meeting 1? Ya kurang lebih balas sih seperti itu sih. Gitu ya. Jadi kita lanjut ya ke pertemuan kedua ya. Oke, saya share screen untuk yang meeting kedua. Sebentar.
Saya kok tadi meeting dulunya mana ya? Oh, ini dia. Oke, kalau tadi kan kita bicara komputer secara umum, sekarang kita bicara jeroannya komputer, inside the computer. Tahu kan jeroan tuh ya bagian dalamnya lah gitu loh. Kalau ada kayak daging apa, kalau sapi kan ada jeroannya misalnya apa gitu kan, ya limpa atau usus atau apapun itu yang bahkan kalau di luar negeri itu yang bagian jeroan itu kadang tuh dibuang karena apa? Karena kandungan kolesterol kan tinggi. Tapi kalau di Indonesia itu kan kita jadikan soto gitu kan. Malah justru itu yang enak gitu kan. Walaupun akhirnya kayak ya? Kolesterolnya naik gitu ya. Itu saya, bukan kalian lah. Oke, next we have inside the computer. Jadi ini saya coba sekelas dulu ya, saya jelasin ya. Jadi a general purpose computer has 4 main components. Jadi ada arithmetic logic unit, ada control unit, ada memory, dan juga ada I/O, input dan output device gitu ya. Maka sering disebut juga Pak input output device, maka sering disingkat dengan I/O devices gitu loh. Itu. Oke, next arithmetic logic unit. Gitu ya. Jadi ALU itu ada apa namanya? Ada melakukan 2 jenis operasi. Yang pertama itu adalah arithmetic dan juga logic gitu ya. Maka disebut dengan arithmetic logic unit gitu loh. Oke, ini sekilas saja ada control unit, memory kan ada yang apa? Ada yang RAM, random access memory, dan juga read only memory gitu ya. Oke. I/O is the means by which a computer exchanges information with the outside world. Jadi I/O itu merupakan sarana di mana komputer itu melakukan pertukaran data dengan dunia luar. Jadi device yang melakukan kegiatan input maupun output dengan komputer itu disebut dengan peripherals gitu. Jadi peralatan yang menyediakan kemampuan atau menyediakan proses input dan output pada komputer itu disebut dengan peripherals. Peripherals contohnya apa? Misalnya seperti apa, kayak keyboard, mouse itu kan sebagai input device kan, keyboard input device. Kemudian apalagi misalnya monitor gitu ya, itu kan sebagai output kan. Kalau punya monitor itu sebagai output. Kemudian printer gitu kan ya, itu sebagai output gitu ya. Kemudian juga mau printer ukuran gede, mau 3D printer sekalipun itu sebagai output device gitu kan. Gitu. Nah, kemudian display itu misalnya layar misalnya entah itu layar datar, mau layar yang lama, layar masih yang cembung gitu ya, yang masih pakai CRT, itu sebagai output device. Nah, coba kan bisa membayangkan, kan saya pernah kasih tugas misalkan kalau kayak CCTV lah. CCTV itu gunanya sebagai apa? Dia sebagai input atau sebagai output gitu kan. CCTV berarti kan sebagai media input gitu kan ya. Gitu. Kemudian apalagi yang lain, misalnya scanner. Ya, kadang-kadang kan misalkan kayak satu alat misalnya kayak sekarang ada printer berikut sama scanner, berarti kan dia itu adalah ya berarti dia sebagai media input yaitu scannernya, dan juga ada sebagai media output yaitu printernya gitu kan ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya apa, hard disk baik itu hard disk eksternal atau mungkin hard disk internal gitu ya. Misalkan kalau kalian sering bawa hard disk eksternal gitu, itu sebagai input dan juga output device. Kenapa? Karena kalian naruh data di situ, berarti kan sebagai input, kemudian kalian akses lagi, kalian update, berarti kan ada proses input dan outputnya gitu loh. Tapi hati-hati kalau misalkan kalian yang punya hard disk eksternal, itu seperti kejadian waktu kemarin hampir sebulan yang lalu. Jadi saya naruh data di hard disk eksternal karena kan laptop saya diperbaiki. Jadi hard disk itu drop gitu loh. Hard disk failure. Jadi datanya nggak bisa dibaca gitu. Padahal saya masih nyimpen data di dalam situ. Jadi akhirnya ya udah, jadi datanya hilang semua gitu loh. Gitu. Belum sempat saya pindahin mana ke laptop gitu loh. Tapi tenang, data-data kalian aman kok. Gitu. Oke, kita langsung aja. Intinya sih seperti itu ya. Jadi ada input device gitu kan ya. Input device misalnya seperti tadi digital kamera gitu kan ya. Kemudian scanner tadi ya. Kemudian juga keyboard, mouse, kemudian joystick kalau kalian yang hobi main game itu sebagai input device. Nah, kemudian kalau output tadi ya, itu jadi dia contohnya misalnya output itu tadi sebentar, output itu misalnya ini kan
monitor gitu ya. Ya kalau mungkin kalian pakai yang monitor yang layar apa yang pakai yang CRT masih yang tabung gitu kan. Ya kan. Itu berarti itu tetap sebagai input device, sebagai output device. Kemudian juga printer gitu ya. Printer yang printer yang standar yang ukuran kertas A4 sampai kertas ukuran A0 itu ya tetap sebagai media output gitu kan. Oke, kemudian juga speaker. Speaker itu dia sebagai sebagai media output gitu loh. Oke, next saya langsung kepada number one. One of the most important components within your computer is salah satu komponen yang paling penting dalam komputer kamu adalah CPU. Apa yo? CPU bukan? CPU, tahu kan CPU? Central Processing Unit atau ALU tadi yang baru saya jelasin, Arithmetic Logic Unit atau yang lain. Mungkin sampai ada TPU ya, Taman Pemakaman Umum gitu kan ya. Oh, makam TPU mah. Kayaknya TPU deh, Pak. Ini bingung tuh ada Taman Pemakaman Umum gitu masuk sini gitu. Ada RLU, saya baru dengar tuh. Gitu kan ya, RPU, nggak tahu tuh, apalagi tuh. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang CPU, Pak. B ya. Arithmetic Logic Unit. Kalau CPU berarti kan yang ditanyakan sebenarnya dalam komputer, berarti di dalam CPU itu komponen yang paling pentingnya apa gitu loh. Berarti kan maksudnya kita memberikan jawaban komponen yang paling penting dari komputer adalah komputer sendiri kan nggak mungkin gitu kan. Berarti kan dalam komputer itu ada apa aja gitu ya. Nah itu. CPU bukannya sebutan lain dari prosesor ya? Ya. CPU bukannya ini sebutan lain dari prosesor? Bukan, Central Processing Unit. Jadi kan di komputer itu kan ada apa namanya? Ada 3 komponen ada CPU, kemudian ada CPU, keyboard sama layar gitu kan. Gitu loh. Oke, CPU itu towernya ya. Gitu ya. Oke. Next. Jawabannya There are components inside the computer except kecuali komponen di dalam komputer kecuali apa yo? Hard disk ada. RAM itu jadi memori. RAM ada. RAM kali Pak RAM. Prosesor ada. Yang kecuali itu adalah REM ya. Yang C ya. Benar nggak? Ya. Coba ayo, benar nggak nomor 2? REM apa Pak? RAM itu random access memory. Kalau REM ada nggak? Coba kita cek. Nggak ada kan, cuma 2 ini doang. Berarti jawaban yang benar, jawaban yang kecuali nomor 2 itu adalah yang kecuali REM ya. Gitu ya. Oke, number 3. The brain of the computer is, yang menjadi otaknya komputer itu adalah microprocessor. Apa ya? Microprocessor. Microprocessor. Oke, good, benar. Oke, sebenarnya saya just a moment sebentar. Oke, here we go. Oke, lanjut ya. Yang nomor 4 kira-kira jawabannya apa tuh? Capacity. Number 4, measurement capacity of the hard drive. Kita kapasitas hard disk itu pengukurannya itu menggunakan apa yo? Itu kilobyte, kilogram. Kecuali kalau kalian beli gula, kurang pakai kilogram kan? ACD. Hard disk, berarti jawaban itu adalah yang D ya, gigabyte ya saat ini ya. Kalau sekarang hard disk itu kan sekarang bekas sampai kepada terabyte ya kalau nggak salah ya. 1 tera itu berarti kan equal 1000 gigabyte gitu kan. Ya, gitu ya. Oke ya, next.
contoh dari input device itu apa ya? Contoh input device. Contoh dari input device itu adalah printer Apa keyboard. yo input device? scanner and mouse. Kayaknya. Scanner itu sebagai apa? Input. Kalau nggak salah sih, Pak. Scanner input, scanner sebagai input, mouse? Input. Yes, benar. Ya. Gimana benar lah yang C ya, scanner dan mouse. Kalau hard disk itu jangan sampai masuk jebakan Batman, ya hard disk itu sebagai input dan output gitu loh. Berarti dia bisa melakukan dua hal hard disk itu ya. Bisa sebagai media input, bisa juga sebagai media output gitu loh. Oke. Jelas teman-teman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke lanjut ke yang meeting 3 ya. Oke, sebentar. Here we go. Oke. Kok tadi bicara mengenai apa hard disk hardware-nya gitu kan ya, ada media input, media output, kemudian ada media input dan input gitu kan. Sekarang kita bicara mengenai software-nya. Bicara mengenai aplikasinya. Ya kan, jika bicara apa mengenai operating sistemnya gitu kan. Okay, software. What is software? Software refers to the parts of the computer which do not have a material form, such as programs, data, protocols, and etc. Jadi software itu merefer kepada bagian dari komputer yang tidak memiliki bentuk fisik gitu loh. Jadi intangible, maksudnya bentuk fisiknya nggak ada kecuali medianya. Misalkan apa kalian naruh misalnya CD installer Microsoft, berarti kan naruhnya kan di dalam bentuk CD, atau mungkin installer misalnya apa untuk masternya Microsoft Windows, misalnya kalian taruh dalam bentuk CD, atau mungkin kalian taruh dalam hard disk, atau mungkin kalian taruh dalam bentuk apa misalnya flash disk gitu kan. Gitu. Tapi yang terlihat itu adalah flash disk sebagai media penyimpanannya gitu kan ya. Gitu. Oke, next software. Kemudian ada lagi operating system. Jadi what is operating system? So the operating system is a special type of program that loads automatically when you start your computer. Jadi operating system adalah jenis program tertentu yang secara otomatis itu dia muncul atau terupload pada saat kita menyalakan komputer gitu kan ya, gitu. Oke. Application software ada lagi, misalnya contohnya apa? Application software. Kalau operating system udah jelas ya, kalian udah pasti sudah sangat aware dengan Windows gitu kan. Ada lagi Linux itu yang freeware. Maksudnya freeware itu jadi source code itu dibagikan gratis gitu ya. Jadi paling kalian hanya perlu membelinya itu hanya membeli medianya aja gitu loh. Misalnya Linux itu di bundle misalnya dalam bentuk CD, berarti kalian membeli CD-nya aja gitu kan. Kemudian ada lagi Mac OS ya gitu kan ya. Kemudian lagi sekarang itu kan ada lagi apa Android, ada lagi iOS gitu kan ya. Itu kan sebenarnya kan merupakan operating system gitu loh. Oke, kemudian contoh-contoh aplikasi misalnya pasti ya yang paling gampang Microsoft Office kan, dalamnya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint gitu ya, ada Access gitu kan ya. Kemudian aplikasi payroll mungkin yang kalian bekerja di keuangan gitu ya. Kemudian ada lagi kayak presentation tools itu pasti menggunakan PowerPoint. Kemudian desktop publishing ya mungkin kalian menggunakan Photoshop atau kalian menggunakan apa lagi yang lain, misalnya Corel gitu kan ya. Kemudian beberapa multimedia applications, contohnya misalnya Microsoft Encarta gitu kan ya. Oke, next contoh-contoh aplikasi misalnya kan ya ada information worker software, contohnya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi ini dalam satu perusahaan itu jadi aplikasi ini digunakan secara terintegrasi dalam sebuah perusahaan. Jadi ini baik untuk aplikasi yang digunakan di bagian accounting, finance, HR, marketing gitu ya, sales, bahkan sampai kepada operation, sampai kepada misalnya manufacturing, sampai kepada misalnya di bagian procurement-nya gitu kan. Ini semuanya sifatnya terpadu gitu, saling terintegrated gitu loh. Kemudian juga lagi data manajemen, ya misalnya seperti ya kayak spreadsheet gitu ya, yang paling gampang kan Microsoft Excel, kemudian juga
database gitu kan, misalnya kalian bikin database sendiri mungkin yang menggunakan yang gampang-gampang, yang misalnya menggunakan Microsoft Access gitu kan. Gitu. Oke, sekarang kita lihat kepada contoh-contoh soalnya. Number 1, a special type of program that loads automatically when you start your computer is apa ya? Operating system. Jadi jenis program yang tertentu yang secara otomatis mengupload dirinya pada saat kita memulai menyalakan komputer itu adalah C, operating system gitu ya. C, operating system, Pak. Operating system. Oke, next. Number 2. Ada beberapa contoh, there are examples of operating systems as you know, kecuali Genome kayaknya Genome. apa ya? Genome. Kecuali Genome kalau nggak salah deh. Baru dengar soalnya. apa yo? Windows Genome. ada, Windows 7 ada, mungkin di beberapa laptop kan mungkin masih ada pakai Windows 7 gitu ya. Saya juga masih pakai Windows 7 gitu ya. Mungkin kalau ada laptop yang pakai Windows 10 gitu kan. Ubuntu, yes itu benar ada. Ubuntu itu dia yang bagiannya dari apa tadi yang Linux itu loh. Linux, bagian Linux. Linux itu kan masih kan ada Ubuntunya kan. Ada Ubuntu, ini Ubuntu Genome. Ini menurut saya Genome, GNOME ya. Genome. Nah, kalau Windows Tech ada nggak Windows Tech? Berarti kecuali ini yang C ya, Windows Tech ya. Ya, oke. Oke, next. Oke, kemudian there are open source operating systems. Open source kalau kan tadi yang saya bilang, yang source code itu diberikan secara gratis, maka disebut dengan freeware. Jadi contohnya apa? Berarti kan tadi yang Linux ya. Berarti Linux itu contoh, berarti apa aja tuh Linux? Berarti ada yang Ubuntu, ada Red Hat gitu loh. Ya. Berarti jawabannya benar adalah A dan B ya. Oke, teman-teman ya. Berarti jawabannya benar itu adalah A and B true gitu kan. Gitu, oke. Number 4. The type of program that you use once the operating system has been loaded. Jadi jenis program yang kalian gunakan setelah operating system ini itu di loaded itu apa? Jadi misalnya program yang kalian gunakan setelah operating system ini berjalan gitu loh. Itu adalah aplikasi software. Yes, benar. Aplikasi software. Yes, aplikasi software mungkin bisa beragam. Mungkin kalian kalian yang tugasnya mungkin di bidang accounting gitu ya. Jadi mungkin kalian lebih banyak menggunakan Excel gitu kan. Tapi mungkin teman-teman yang misalnya yang di bagian mungkin marketing, sales mungkin yang sering bikin presentasi gitu ya. Ya kalian lebih banyak menggunakan PowerPoint gitu kan. Atau mungkin teman-teman lain yang gambar gitu ya. Yang sebagai desainer berarti kan setelah misalnya komputernya nyala, berarti mereka menggunakan misalnya aplikasi drawing, misalnya Corel Draw, atau mungkin juga menggunakan Photoshop gitu kan. Oke, kemudian next, there is the application software for editing image untuk melakukan editing gambar gitu loh. Photoshop. PowerPoint bisa nggak? Adobe Premiere? Bisa, Pak. Ya, video, Pak. Video dia. Berarti Photoshop yang benar ya? Ya, Photoshop, Pak. Berarti yang benar ini ya, oke. Ya, Oke, sip. Mantap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Oke, kita gimana teman-teman? Oke, kita break dulu ya. Sekarang ini kan waktunya kurang dari 1 menit lagi. Nanti saya masuk lagi untuk yang sesi kedua. Kita akan lanjut lagi untuk pertemuan untuk pertemuan ketiga dan sampai selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, I'll see you around and don't go too far.